Di sini terkait Isra Mi'raj, ya, ceritanya terkait ya asli terkait Isra Mi'raj. Kalau kita melihat fase yang dialami Nabi, fase yang besar ya, tidaknya kita bisa menemukan ada 3. Ada Isra Mi'raj, ada hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah, dan ada tawaf wada. Ya. Nah, kita malam ini memperingati Isra Mi'raj. Ya. Itu sebuah perjalanan Nabi. Isra-nya itu dari Mekah menuju Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait Isra dan Mi'raj. 1, terkait keterangan Isra ini bisa kita baca di surat Al-Isra ya, ayat 1 ya. Subhanallahi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Perlu difaham terkait Isra Mi'raj ini ada sedikit pertentangan, khususnya apakah kejadian ini dialami secara sadar oleh Nabi atau hanya sekedar mimpi. Kan begitu lah. Itu ada pertentangan begitu. Ya, kalau saya pribadi lebih kuat namanya Mi'raj itu, Isra Mi'raj itu ya dengan jasad dan rohnya Nabi, alias bukan tidur. Kenapa? Karena di ayat ini Allah memulainya dengan lafaz Subhanallah. Ya. Kita kalau belajar dalam bahasa Arab, Subhanallah itu kan di samping menunjukkan pensucian Allah dari hal-hal yang kurang, itu juga bentuk ta'ajjub ya, bentuk apa ya, kekaguman. Apa kau itu? Kekaguman. Ya. Sangat bertentangan jikalau kemudian Isra Mi'raj itu hanyalah berupa mimpi. Sampai kemudian Allah ngomong Subhanallah, ini kan nggak cocok sama sekali. Apa maksudnya? Kalau hanya tidur nggak mungkin Allah itu Subhanallah lagi. Karena sekali lagi Subhanallah itu menunjukkan ketakjuban, kekaguman yang otomatis itu pastinya sesuatu yang luar biasa. Hanya sekedar dulu, kan luar biasa ya. Ya, itu yang harus dipahami. Artinya apa Isra Mi'raj itu ya, kalau saya pribadi ya itu terjadi. Ya, terjadi baik jasad maupun roh Nabi kita, apalagi di sini bi abdihi itu. Kan sudah jelas itu. Memperjalankan hambanya. Namanya hamba masa hanya rohnya saja? Ya pasti dengan jasadnya. Kan begitu. Ya, itu yang saya kira perlu dipahami. Kemudian berikutnya asra itu ya, asra itu maknanya itu Allah itu menjalankan ya, jadi asra itu kalau kita belajar Nabi Sallallahu itu kan sebenarnya itu fi'il lazim itu bukan fi'il muta'addi.
Tetapi menjadi mutaaddi karena ada ba itu huruf jar bi abdi. Jadi asal itu menjalankan. Ya. Perlu dipahami juga menjalankan asal itu menjalankan pada malam hari. Alias perjalanan yang begitu singkat, ya saya kira nggak perlu satu hal yang menganggap hal itu nggak masuk akal. Ya bodoh deh. Andaikan di mana nih? Kan terkadang kalau kita naik mobil tuh orang-orang nih ada apa itu? Ada lalu termasuk ya. Mana mobilnya nggak tahu jumlahnya itu banyak lalu termasuk kan itu. Nah ketika lalu masuk itu, sampai tahu lah terbangnya lalu itu paling kayak Malang itu ya butuh waktu kan itu. Tapi yang mau naik mobil kita, dia kan lebih cepat. Apalagi yang bawa mobil setelah selesai acara dia pulang lagi. Kemudian lalu ini keluar. Andaikan dia cerita pada temannya, ya kalau dilihat dari dia itu terbang sendiri itu nggak masuk akal. Tapi kalau dia itu asro diperjalankan, ya itu saya kira masuk akal. Ya bagaikan masuk ke dalam mobil, ya setelah nyampe Masjidil Aqsa balik lagi keluar dari mobil itu kan bisa. Makanya di sini sekali lagi lafadznya itu asro yang memperjalankan malam. Nah, di sini kemudian Allah masih menegaskan dengan lafadz lailan. Lailan itu begini, asro itu pada perjalanan malam. Lailan yo begini. Jadi kan kayaknya kan double counting. Oh, double counting. Allah memperjalankan malam, lailan, malam kan begitu. Tapi sebenarnya perlu dipaham ya, di samping isim nakir itu menunjukkan banyak, isim lailan kan isim nakir di sini. Ini lailan ini juga menunjukkan sedikit loh. Ya, makanya di sini kalau kita lihat di tafsirnya itu Fa'idatul dikruhu al-isyarah bitangkirihi. Fa'idatul dikrihi al-isyarah bitangkirihi ila taklili muddatihi. Jadi fa'idah menyebutkan lailan itu bitangkirihi, yaitu disebutkan dengan dalam bentuk apa isim nakirah, itu menunjukkan apa? Taklili muddatihi. Itu sangat sedikit. Jadi memang Nabi diperjalankan di malam hari, tapi tidak sepanjang malam itu, tapi hanya sedikit sekali. Itu faedah dari lailan. Ya, karena kalau ini lailan ini dibawa ke zaman sekarang, itu mungkin Isra itu sudah bukan perkara yang menakjubkan lagi. Jarak dari mana nih? Mekah ke Masjidil Aqsa itu yang nggak terlalu jauh. Saya kalau naik pesawat dari Jeddah menuju Jordan, kalau dari Jordan itu mau Masjidil Aqsa tinggal 1 jam kalau naik bis. Itu naik pesawat tuh kisaran 1 jam 45 menit sudah nyampe. Ya, 1 jam 45 menit sudah nyampe. Jadi kalau PP nggak ada 4 jam. Ya. Jadi kalau dibawa ke waktu sekarang itu kan sudah gak menakjubkan lagi. Makanya Allah menegaskan lailan ini ya, itu sekali lagi penegasan bahwa Isra itu terjadinya di sebagian kecil dari malam, dan otomatis itu menjadi sebuah keajaiban sampai sekarang. Andaikan Allah tidak menyebutkan dalam bentuk nakiro tapi bentuk makrifat, berarti sepanjang malam, ya mungkin kemujizatan itu pada saat zaman Nabi. Kalau sekarang sudah nggak terlalu wah, karena sudah ada
pesawat, tapi dengan menyebut Allah menyebutkan lain-lain itu sampai sekarang menjadi sebuah kemukjizatan dalam kecepatan dalam terjadinya Isra tadi itu. Ya, kemudian perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, alladzi barakna haulahu, yang di sekitarnya kami berkahi. Ya, perlu difahami, Allah itu memberkahi Baitul Maqdis itu kemana? Ya, jadi saya sudah berkali-kali ke sana itu, memang di sana itu makanya dalam tafsir itu di Thimar wal Anhar itu ada banyak buah-buahan, ada banyak apa namanya itu sungai. Memang di sana itu sampai sekarang itu subur, daerah subur. Ya, jadi memang benar-benar Allah menghentikan barakah itu bisa terasa sampai sekarang kesimpulannya. Ya, tapi yang perlu dipaham sebenarnya keberkahan di sekitar Baitul Maqdis itu sebenarnya bukan keberkahan dunia saja, ada juga keberkahan akhirat. Ya, salah satunya ya keberkahan itu ya para nabi itu banyak yang hidup di sana kan, itu kan juga keberkahan itu bagi area di sana Baitul Maqdis. Keberkahan juga Allah memilih daerah Baitul Maqdis itu sebagai tempat stadion masak. Masak itu nanti di sana. Jadi kalau ingin tahu apa cek lokasi ya harus ada impian ke sana. Ya Pak, mulai ditawari bulan maju ya. Pilih balik kambang apa Masjid Aqsa ya. Saya kira ini balik kambang apa? Oh balik kambang. Nah, pilih Masjid Aqsa sebagai cek apa namanya itu? Cek lokasi. Nah, sampai sound aja perlu cek soundnya enak banget ya. Nanti di sana cek lokasi juga. Ya. Nah, salah satu tujuan dari apa namanya itu dari Isra ini linuriyahu min ayatina, yaitu dalam rangka kami menunjukkan ya khususnya pada Nabi Muhammad min ayatina, dari tanda-tanda keajaiban dari kekuasaannya Allah. Ya, karena kita paham kan Isra Mi'raj itu ada latar belakangnya ya. Salah satu latar belakangnya itu adalah kegundahan dari Nabi kita. Ada dua pilar penopang Nabi yang meninggal dunia saat itu, yaitu pamannya, pamannya. Iya, namanya ya Abdul Muthalib itu ya, yang menyokong perjuangan Nabi, kemudian istrinya Siti Khadijah. Ya, yang itu bisa terjadi semacam kegoncangan lah ya, kegoncangan hati dari Nabi, kemudian di hari ini. Jadi ini juga menguatkan itu nama al-usri yusra, nama al-usri yusra, itu menguatkan itu. Artinya menguatkan bahwa setelah ada satu hal yang sulit itu akan datang satu hal yang kemudahan. Ya, ada kemudahan, datanglah kesenangan, yaitu dengan adanya Isra Mi'raj ini. Kan begitu. Ya. Terus kemudian ada yang saya kira perlu dipahami ya. Nabi itu pada saat Isra itu, Nabi itu ketika sama malaikat Jibril ya, itu melihat ketika melewati gunung Tursina ya, itu Nabi melihat satu yang bersinar di gunung Tursina itu, yang membuat Nabi itu tertarik. Jika nanya malaikat Jibril itu apa ya? Itu gunung Tursina, dulu tempat Nabi Musa bercengkrama dengan siapa itu? Dengan Allah. Akhirnya Nabi Muhammad tuh minta izin untuk kemudian turun untuk
sholat 2 rakaat, setelah itu baru melanjutkan perjalanan. Terus melanjutkan perjalanan itu kemudian nyampe di daerah Bethlehem, yaitu tempat lahirnya Nabi Isa. Itu apa namanya? Hanya malaikat Jibril. Itu tempat lahirnya Nabi Isa. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad minta tolong juga untuk sholat 2 rakaat, itu baru lanjut perjalanan. Nah, ini menguatkan kalau sampai di kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada bab kesunahan untuk menziarahi tempat-tempat yang pernah digunakan ibadah oleh orang-orang yang saleh. Karena ia di kitab Riyadhus Shalihin itu. Ya, ini jadi Imam Nawawi itu membuat sebuah bab, salah satunya itu. Salah satunya ziarah kepada orang soleh, termasuk ziarah kepada tempat-tempat yang pernah dijadikan tempat ibadah oleh orang-orang soleh. Nah, ini bisa kita lihat dari Nabi itu kan. Nabi itu ketika di Gunung Husna berdiri, ya makanya apa boleh sing seneng naik gunung itu apa namanya? Mapala. Oh, iya Mapala namanya. Cinta alam. Yang kalau di Unina apa jenenge itu Mapala bos. Calam, cinta alam. Cinta alam. Ya, gitu. Ya, tapi naiknya tuh ya harus punya cita-cita, mas. Maksudnya Gunung Kawi ya, sesekali naik Gunung Tursina atau naik apa nih? Tempat Nabi dulu itu Buatur, atau tempat Nabi di Buah Gira itu Jabal Nur. Nah, pokoknya kan lebih pendek. Jabal Nur 1 jam sudah nyampe. Gunung Kawi bilang jam. Hah? Ya, ada cita-cita ke sana. Jika ada cita-cita ke sana untuk kemudian hiking, mendaki, ya di gunung-gunung yang punya sejarah, dan itu kalau mengikuti apa yang dikatakan Imam Nawawi itu masuk kategori tempat yang disunahkan untuk dikunjungi. Ya, saya tidak tahu kalau Gunung Kawi itu apa pernah diinjak oleh ya ini ada tempat ibadahnya sana. Kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada cari yang gunung-gunung yang jelas kayaknya gunung-gunung nggak ada ya boleh gunung kalau pondok Silang Muria ada itu kan ya Muria naik ya. Kemudian saya ingin membahas terkait ini perlu dipaham Nabi Musa itu sebenarnya melihat betapa istimewanya umat Nabi Muhammad itu, ada keinginan Nabi Musa itu untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, ada keinginan. Kemudian perlu dipaham Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang ingin melihat zatnya Allah secara langsung. Ya, Nabi Musa kan sudah keren ya, dia bisa ngomong dengan langsung dengan Allah. Tapi ada satu keinginan, ya, yaitu beliau itu sebenarnya ingin melihat langsung Allah, dan ternyata itu tidak terkabulkan, tidak tersampaikan, ya, tidak tersampaikan sampai beliau meninggal dunia. Makanya ketika peristiwa Mi'raj itu, beliau kan berada di lantai 6, lantai 6. Ya, beliau itu ketika Nabi Muhammad turun, setelah itu mendapat perintah langsung yaitu berupa sholat. Nabi Musa ini karena dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad, ada keinginan itu,
Terus ada satu keinginan yang tidak tersampaikan, yaitu bisa melihat Allah. Sedangkan Nabi kita itu berhasil diberi oleh Allah bisa melihat Allah secara langsung pada saat beliau berada di Sidratul Muntaha. Itu dibuatlah kesempatan oleh Nabi Musa untuk berdialog beberapa kali dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Yaitu ketika ditanya, sampai disuruh apa? Disuruh sholat. Berapa? 50. Sangat kuat umat kamu, sama dari oman. Nah, itu suruh balik lagi. Tetapi sebenarnya itu satu, karena Nabi Musa itu mengetahui bahwa umatnya itu nggak kuat kalau ibadah segitu banyaknya. Dan ada keinginan dari Musa untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, sehingga itu kebanyakan dikurangi aja. Dan juga ada keinginan sebenarnya Nabi Musa ini ingin merasakan pancaran nur nurnya Allah yang itu, karena Nabi itu pernah melihat Nabi itu pernah melihat Allah itu, sehingga ada harapannya ada boleh bahasa Jawa nih, ketampesan dari keren-keren Nabi Muhammad menghadap langsung bisa melihat Allah. Setelah minta ke Allah diturunkan 5, ketemu lagi bilang dikurangi 5, lalu omane. Nah, jadi setiap minta itu dikurangi 5, otomatis Nabi kita ini menghadap kepada Allah itu sebanyak 10 kali. Dan Nabi Musa itu sangat berharap dapat boleh bahasa Jawa bahasa itu betul ini ketampesan, kecipratan dari nur ilahi yang ditangkap oleh wajah dari Nabi kita, Nabi Muhammad, gitu kan? Ya, akhirnya lah sampai 5 kali itu sampai 10 kali, berarti dikurangi 5 sampai jadi 5. Ya, ini pun sama Nabi Musa ini. Terus jalur pengurangan mana? Wah, ini aku jalur pengurangan mana? 5 dikurangi 5 sama dengan kosong. Itu kan nggak mungkin. Akhirnya kemudian terus isi aku 5 itu soalnya karena Nabi sudah mengerti dari pengalaman 9 kali naik tadi itu dikurangi 5. Kalau 5 masih dikurangi 5 sama dengan kosong, ya akhirnya Nabi sudah terima ini aja. Jadi apa permintaan dari Nabi Musa itu enggak sudah terima. Ya inilah oleh-olehnya Nabi Muhammad, ya, yaitu ketika Mi'raj, yaitu ada kewajiban bagi kita adalah sholat sebanyak 5 waktu. Ya, yang mana dari sholat itu perlu dipahami ya, perintah dalam rukun Islam kita ini sebenarnya hanya satu sing langsung Nabi itu dikongkon teko, yang lainnya tidak. Perintah puasa ya langsung melalui malaikat Jibril, perintah haji juga melalui malaikat Jibril. Tapi kalau perintah sholat tidak. Itu menunjukkan betapa sholat itu sangat penting sekali. Makanya sampai Nabi mengatakan as-sholatu imam fiddin. Sholat itu adalah tiang dari agama. Gimana nggak tiang kan? Ya, gimana nggak tiang? Karena di dalam sholat itu ada syahadat juga. Ya, di dalam sholat itu sebenarnya juga ada zakat. Zakat bermakna tasqiyah, pensucian diri kita. Di dalam sholat juga ada, sebenarnya ada puasa, ya. Sampai kalau sebelum sholat boleh makan nggak? Boleh, tapi ketika sudah takbiratul ihram nggak boleh. Makanya namanya takbiratul ihram. Setelah takbir haram nggak ada, kan begitu. Ya, di dalam sholat itu juga sebenarnya juga ada intisari dari haji juga. Sebenarnya ada intisari dari haji itu.
Yaitu apa? Dan haji itu kan mengajarkan kita untuk berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Sampai sholat itu kan berhubungan dengan Allah ya. Berhubungan dengan manusianya apa? Salam itu. Salam itu kan assalamualaikum noleh kanan, assalamualaikum noleh ini. Artinya pesan penutup terakhir dari sholat itu apa? Kita untuk diperintahkan untuk menebarkan salam. Kan begitu. Ya makanya sekali lagi undang-undang bahwa sholat itu dikatakan sebagai tiangnya agama. Ya makanya ayo sholat itu mengangat dijaga. Ya, saatnya benar-benar menjaga karena ini adalah sebuah perintahnya Allah yang ya bukan abal-abal, bukan ini penting sekali sampai akhirnya kemudian Nabi kita diperintahkan langsung untuk menghadap kepada Allah. Ya, dan sholat ini sekali lagi banyak bisa mengajarkan banyak hal ya. Mengajarkan bagaimana berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan sesama manusia, juga mengajarkan kedisiplinan kepada kita. Karena kita paham sholat itu kan ada waktu-waktu khusus kan ya. Duhur gak bisa dikerjakan di waktu isya, isya gak bisa dikerjakan di waktu subuh dan seterusnya. Itu kan sekali lagi kan mengajarkan kedisiplinan waktu terhadap diri kita. Gitu ya. Pun itu yang bisa disampaikan terkait Isra Mi'raj ini ya. Pun dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.